kita sekarang kan bisa bertemu kan hari Minggu. Ya karena hari Minggu betul libur ya Pak ya. Ya libur. Libur rata-rata semua libur ya. Iya. Setelah itu sebenarnya bukti dunia mengakui Yesus Kristus bangkit gitu. Dia mati, dikubur dan bangkit, maka hari Minggu itu libur. Luar biasa gitu. Ya benar. Baik, selamat malam saudara. Masih tentang pemahaman arti kata ibadah. Ini penting sekali Pak Kurnia, apalagi kita orang Kristen harus paham betul ibadah itu apa sih. Nah, gitu. Orang luar memahami orang Kristen kebanyakan begini Pak. Ini kayaknya enak nih jadi orang Kristen, gitu. Yang lain beribadah bisa berkali-kali. Sehari bisa berkali-kali. Orang Kristen ibadahnya seminggu sekali. Cuma 2 jam. Cuma 2 jam lagi. Itu juga kalau nggak apa. Malah sekarang ada gereja cuma 1 jam saja. Ada lagi bilang orang Kristen mah kebanyakan kapal selam katanya Pak. Iya. Kapal selam ya nyelam lama gitu ya kan. Munculnya pas Desember dia keluar. Karena orang Kristen kan dosanya sudah ditebus kan gitu. Jadi ya ibadah orang Kristen nggak usah perlu banyak-banyak lah kan gitu. Dosanya sudah ditebus. Ibadah bisa seminggu sekali, itu kalau ingat, sebulan sekali udah syukur, ya setahun sekali juga nggak apa-apa juga, kan gitu. Lantas Alkitab itu mengajar seperti apa sih Pak? Apakah benar orang Kristen itu ibadah itu cukup seminggu sekali saja? Bagaimana Alkitab menjelaskan pandangan yang seperti ini? Ya, Kurnia. Jadi sudah pernah saya jelaskan bahwa kita pertemuan jemaat itu kan bukan pertemuan ibadah gitu. Jadi karena ibadah kita kan ya seluruh hidup kita, seluruh waktu kita ibadah di dalam roh dan kebenaran. Kemudian kalau diasumsikan cuma seminggu sekali, ya tentu kesalahan, karena kan kita hari Minggu itu kan bukan ibadah, bukan pertemuan ibadah, tapi kita pertemuan jemaat, gitu. Sudah disinggung juga bahwa kita ini bukan hari Minggu kita pergi ibadah, nggak gitu. Ya, jadi begini, kita kan hari Minggu, ini hari Minggu itu hari yang spesial sebenarnya bagi kita. Dan itu bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang Kristen mula-mula itu mereka melakukan pertemuan jemaat itu hari Minggu. Kalau kita membaca Kenapa hari Minggu Pak? Beberapa ayat ya, misalnya kita baca kenapa mereka pertemuan jemaat hari Minggu kan? Iya. Kalau waktu Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada Thomas, itu kan hari Minggu tuh, hari pertama. Waktu hari pertama Minggu itu Thomas nggak datang, kemudian berikutnya baru Thomas ada. Nah kelihatan jadi dari pertemuan jemaat itu mulai spesial jadi hari Minggu, dan nanti Yesus Kristus bangkit hari Minggu. Nah, jadi pertemuan jemaat akhirnya terbentuk jadi tiap minggu terus gitu. Kayak ada kebiasaan yang seperti mengingat gitu ya Pak. Coba kita lihat beberapa ayat Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 20, ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-pecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya, jadi pertemuan diceritakan di sini pada hari pertama Minggu itu hari Minggu, gitu. Iya, bukan Senin ya Pak. Senin. Karena mungkin konsep khusus bangsa kita kan hari pertamanya Senin. Gitu. Ini perlu jelas juga. Hari pertama kerja. Di dalam Alkitab kan hari pertama itu hari Minggu. Iya, jadi jangan hari ketujuhnya itu hari Sabtu. Nah ini jangan jadi salah penanggalan juga hari gitu Pak. Nah kemudian itu dia juga di 1 Korintus 16. Ini jemaat di Korintus itu mengadakan pertemuan rutin itu di hari pertama. 1 Korintus 16 ayat 2.
pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Tiap-tiap apa? Minggu. Ah. Pada hari pertama dari Iya. tiap-tiap minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya, jadi ini sudah jadi satu aktivitas yang Yang rutin. rutin, gitu. Jadi pertemuan jemaat itu dilakukan pada hari pertama, Pak. Jadi pada hari Minggu. Jadi ngumpulnya pada hari Minggu ya? Ngumpulnya Bukan Sabat ya, Pak? Bukan Sabat, bukan hari Sabtu, begitu. Jadi Paulus itu pergi ke satu kota, misalnya di Korintus, gitu kan. Dia pergi ke sinagog dulu, hari Sabat, karena ibadah orang Yahudi, gitu. Ibadah mereka kan masih pegang Taurat ya, Pak? Taurat, Sabat, Sabtu, kan gitu. Mereka masih menguduskan hari itu, mereka bertemu, begitu. Datang ke situ, masuk ke sinagog. Karena Paulus kan punya kartu rabi, dia mengajar di situ. Dan dia membuktikan dari kitab suci Perjanjian Lama bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Allah yang datang menyelamatkan untuk dosa-dosa manusia, kan gitu. Nah, kemudian orang yang menjadi percaya akhirnya keluar dari sinagog, Dari sinagog, dari perkumpulan di situ. percaya kepada Yesus Kristus, berarti tanda mereka percaya, mereka memberi diri dibaptis, ya kan? Memberi diri dibaptis, nah mereka menjadi kesatuan tubuh Kristus. Nah, mereka jadi jemaat. Nah, untuk membedakan bahwa pertemuan mereka itu bukan pertemuan Sabat ya, Pak? Yudaisme, gitu kan? Mereka ambil Mereka ambil Hari Minggu. hari pertama. Hari pertama. Gitu. Dan hari pertama itu adalah hari Minggu. Yesus Hari Yesus bangkit, begitu. Nah, jadi orang Kristen awal akhirnya melakukan pertemuan jemaat Secara itu rutin. rutinnya itu adalah hari Minggu, gitu. Itu bukan itu hari kudus, tidak begitu, gitu. Nah, ini juga Hari ini clear, juga Pak. bukan hari kudus, gitu. Tetapi spesial hari Minggu adalah hari Yesus Kristus itu bangkit. Berarti maksudnya mau mengingat lagi gitu ya, Pak? Ada pikiran ke situ, gitu. Berarti ada konektivitas antara kebiasaan jemaat mula-mula di mana mereka melakukan acara pertemuan jemaat dalam rangka mengenang kebangkitan Yesus. Ya. Sekaligus untuk menjadi pembeda yang jelas pada jemaat mula-mula dengan orang Yudaisme. Ingat bahwa gereja mula-mula itu semuanya itu dimulai dari orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus. Gitu. Jadi mereka mengidentifikasikan diri mereka ini setelah bertobat dan percaya Yesus, mereka itu bukan Yudaisme lagi. Makanya datang hari Minggu. Mereka datang hari Minggu. Nah, tapi Pak, tadi kan Bapak juga bilang bukan berarti katanya hari Minggu itu menjadi kudus, gitu ya, Pak. Artinya kalau begitu, kan kalau memang pada zaman itu, Bapak juga tadi katakan untuk menjadi pembeda salah satunya terhadap orang non-Yahudi dengan orang Yahudi, dan termasuk orang Yahudi yang sudah percaya dengan yang belum, gitu ya, Pak. Nah, bagaimana kalau gitu dengan kehidupan kekristenan saat ini? Berarti tidak harus hari Minggu juga dong, Pak, maksudnya? Boleh berarti berlakukan pertemuan jemaat atau kebaktian pada hari lain gitu ya? Boleh saja, tergantung kan kesepakatan dari jemaat lokal tersebut. Karena tidak lagi terikat oleh tempat, ruangan. Betul, kan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya kan? Termasuk sebenarnya pertemuan jemaat itu adalah kita yang menentukan dengan jemaat. Gitu ya, Pak. Kalau misalkan kita sepakat nih jemaat, oke deh kita bikin acara pertemuan jemaat setiap hari Kamis jam 1 malam. Boleh ya, Pak? Boleh saja. Maksudnya gitu loh, boleh ya. Saya bikin agak ekstrim supaya bisa jadi batas jelas gitu loh. Ya. Oh gitu ya, Pak. Asal disepakatin. Asal sepakat ya, Pak. Cuma kan kalau udah sepakat datang dong. Iya. Begitu sepakat. Tapi kelihatannya Pak kalau kayak begitu zaman-zaman dulu ketika memang zaman Kristen mula-mula pun yang ketika mereka banyak dibantai, kemungkinan besar yang seperti Pak Niko bilang jam tertentu itu bisa jadi juga terjadi itu ya, Pak. Begini kan tetap mereka kan ada pekerjaan juga. Iya. Jadi kesepakatan itu adalah bagaimana
bisa bertemu semuanya, kan begitu. Kalau bisa bertemu ya, kalau kita sekarang kan ya bisa bertemu kan hari Minggu. Ya karena hari Minggu betul libur ya Pak ya. Ya libur. Libur rata-rata semua libur ya. Iya. Setelah itu sebenarnya bukti dunia mengakui Yesus Kristus bangkit gitu. Dia mati, dikubur dan bangkit, maka hari Minggu itu libur. Luar biasa. Gitu. Ya benar. Ya jadi seperti itu. Ada teologis historikal. Iya, tanpa kita sadari sebenarnya selama ini ya Pak. Jadi kalau disuruh memilih mau pertemuan jemaat, mau hari Kamis malam atau Minggu, ya saya pilih Minggu. Ya, Minggu lah Pak. Karena hari Kamis masih banyak yang masuk. Iya. Jadi pilih Minggu, bukan karena hari itu kudus, gitu. Ya. Sehingga ada pikiran salah. Oh, hari kita pergi ke gereja, gitu kan, itu tempat dosa-dosa kita dihapus Di hari itu. Berarti kalau dari gereja nanti satu minggu lagi kita bikin dosa dihapus di hari Minggu, enggak gitu. Waduh. Berarti bersyukur orang yang matinya di dalam gereja. jadi tidak ada lagi sebenarnya hari kudus. Apalagi tempat kudus gitu ya. Tempat kudus tidak ada. Ya, tanah kudus, tanah suci ya kan juga tidak ada. Nah, bagaimana dengan istilah juga Pak sedikit Holy Land gitu. Nah, itu gimana itu Pak? Holy Land. Iya. Ya, biar banyak orang pergi ziarah ke itu pariwisata, marketing di sana Pak. Holy Land di Indonesia juga ada, itu kudus. Dan saya dalam kesadaran sekali lagi Pak, ini memang perlu diperjelas gitu Pak. Berhubung juga dengan ibadah, kata ibadah kan. Berarti termasuk tadi tidak ada juga hari yang kudus, tidak ada juga tempat yang kudus gitu. Termasuk yang tadi kata Holy Land pun itu sebenarnya enggak gitu ya. Betul. Gereja itu beda dengan bait Allah. Kalau bait Allah itu ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada pelataran ya Pak. Ada pelataran dibagi-bagi begitu. Jadi kalau di gereja itu tidak ada sekat begitu. Mimbar itu ruang mimbar, ruang kudus, maha kudus, nggak ada begitu lagi. Waktu Yesus disalib saja, itu antara tirai bait Allah memisahkan ruang kudus dan maha kudus itu kan sudah terbelah dua, gitu. Itu sebagai simbol apa? Tidak ada lagi begitu. Nah tapi Pak, mungkin juga ya saya tidak tahu juga persisnya apakah benar juga karena ini konsepnya, tapi seringkali juga saya dengar karena mungkin ada suatu lagu yang lagu Kristen tentunya ya, bukan lagu di luar sana, yang katanya lagu Kristen kontemporer yang mempunyai lirik juga kan, ku masuk ruang maha kudus gitu Pak. Jadi seolah-olah masih ada itu Pak, ruang maha kudus itu gitu Pak. Nah ini bagaimana Pak ini? Ya keluarnya kapan gitu? Masuk tapi nggak ada keluarnya gitu. Jadi nggak ada lagi kita. Berarti masuk kepada suatu pertemuan jemaat atau kita bilang berkumpul dalam gereja itu bukan masuk dalam ruang maha kudus gitu? Tidak. Kita kan pertemuan jemaat nyebutnya. Ya. Ini pertemuan jemaat. Ya pertemuan jemaat bisa pindah-pindah tidak? Bisa. Ya bisa. Gitu. Makanya kalau orang Kristen sebenarnya kan perlu nggak izin ibadah? Kan nggak perlu. Oh, setiap hari kan Pak, setiap saat ibadah gimana? Karena kan ibadah kita kan hidup kita. Iya Pak. Bagaimana kita izin ibadah? Gitu. Izin hidup berarti ya Pak. Jadi izin menyanyi, masa menyanyi izin? Kita kan menyanyi memuji Tuhan, gitu. Khotbah, membaca Alkitab, masa kita perlu izin kan? Kita tidak perlu izin. Berarti penamaan juga tempat ibadah untuk orang Kristen khususnya, kita tidak bicara yang lain. Khusus untuk orang Kristen pun, apakah itu bisa dikatakan sudah tepat atau justru kurang tepat itu? Rumah ibadah. Iya. Begini, kalau rumah ibadah berarti kan hanya di situ aja ibadah. Betul. Begitu. Iya benar dong Pak. Berarti kamu di luar itu kan jadi ibadah. Tidak ibadah. Berarti itu kurang tepat. Konsepnya jadi salah. Gitu. Berarti sebenarnya orang Kristen bisa dikatakan nggak punya tempat ibadah gitu ya? Tempat ibadah ya nggak perlu, karena ibadah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini kayak main blowing banget ini. Kalau pertemuan jemaat itu kan perlu ada kesepakatan di mana. Ya. Tapi ini pemahaman yang begini baru sekali ini sebelum kita paham bahwa maksudnya memang
Orang Kristen nggak perlu rumah ibadah. Gitu. Benar. Terus kayak tadi tidak ada ruang maha kudus lagi. Soal masuk ke gereja itu berarti, di gereja itu tempat kudus gitu Pak. Ya, jadi hari tertentu dan jam tertentu kita sedang ibadah. Nah ini kan semua sepertinya langsung hangus terbakar gitu ya Pak Riko ya. Itu adalah konsekuensi sebenarnya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran gitu. Ya kalau menyembah di dalam roh dan kebenaran itu kan tidak terikat lagi tempat gitu. Tidak terikat waktu gitu. Itu tidak terikat arah lagi. Seperti itu. Karena hidup kita kan adalah semuanya ibadah nih. Gitu. 24 jam gitu hidup kita. Gitu. Jadi ya setiap hari lah, setiap waktu lah kita sebenarnya memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan di bumi katanya kan begitu. Itu setiap hari kita membangun satu hidup untuk menjauhi terus dari dosa. Gitu. Jadi bukan di tempat ini saya nggak boleh salah pikir, nggak boleh bikin ini. Dimanapun kita nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Gitu. Makanya Pak sebenarnya dengan konsep ini juga apakah bisa dikatakan maka hilanglah juga jabatan imam di dalam perkumpulan orang-orang Kristen gitu Pak. Betul. Karena itu kan kalau kita lihat itu ada suatu kaitan erat itu Pak terhadap ibadah ritualistik yang jasmania dengan ibadah yang tadi Bapak bilang dalam roh dan kebenaran gitu Pak. Jadi kalau begitu imamnya pada zaman perjanjian baru itu siapa dan gimana? Di era jemaat lokal ini kan kita tidak pernah membaca ada jabatan imam di gereja gitu. Kita hanya membaca ada jabatan gembala gitu, pengajar. Kalau nabi-nabi dan rasul kan untuk Alkitab ya. Tinggal pengajar, penginjil, gembala. Tambah diaken untuk membantu pelayanan sosial meja dalam jemaat. Jadi tidak ada jabatan imam gitu. Kenapa tidak ada perlu jabatan imam pengantara lagi? Karena bagi kita adalah Yesus itu adalah imam besar kita. Nah kalau kita sudah punya imam besar Tuhan Yesus, kita kan nggak perlu imam manusia yang mengantarain kita dengan Allah Bapa kan nggak perlu. Nah, cukup Tuhan Yesus saja, begitu. Jadi di dalam masa jemaat ini adalah keimamatan itu adalah setiap orang percaya itu adalah keimamatan yang rajani, gitu. Langsung kepada Tuhan Yesus langsung yang menjadi imam besar kita. Berarti bisa dibilang setiap orang yang percaya itu sudah menjadi imam bagi dirinya sendiri, gitu ya Pak. Jadi nggak perlu lagi diimamin oleh orang lain. Kalau begitu, ini kita juga berarti sebenarnya harus memaklumi juga dalam tanda petik bahwa pada akhirnya juga bangsa Yahudi akhirnya menolak Yesus Kristus karena begitu dia datang maka semua liturgi rangkaian ibadah Judaisme pada waktu itu benar-benar harus berubah ya Pak. Itulah yang membuat juga orang Yahudi akhirnya bingung setengah mati karena benar-benar harus berubah gitu loh. Nah, berbicara tentang ibadah di zaman perjanjian lama kan begitu ruwet, luar biasa, ada undang-undang yang disusun begitu. Termasuk tadi ada pelataran, Roh Kudus, Maha Kudus. Yesus datang, ibadah hanya berbicara tentang kualitas hidup orang di hadapan Tuhan langsung begitu. Ya, jadi begini kan Tuhan Yesus kan mengapa di perjanjian lama kan menghadap ke Yerusalem. Iya. Memang yang muncul dari Yerusalem itu siapa? Yang diharapkan yang datang dari Yerusalem siapa? Apa? Kan gitu. Orang Yahudi tahu itu kan Pak? Dia tahu. Mengerti hal itu maksudnya. Sampai kan Yusuf gitu kan punya iman kalau dia mati tulang-tulangnya harus dibawa gitu. Harus dibawa, jangan ditinggal di Mesir. Karena iman. Karena iman. Dia mengerti bahwa memang yang ditunggu dari Yerusalem itu kan juru selamat. Gitu, Mesias yang akan datang. Nah Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, akulah dia. Dia sudah datang. Yang dinanti-nantikan dari Yerusalem penyelamat itu ya dia. Gitu. Maka sekarang dia datang. Menyembah bukan arahnya ke
ke Gerizim ke maupun ke Yerusalem. Yerusalem, arahnya harus ke dia dong. Sentral penyembahan. Sentral penyembahan ke Tuhan Yesus. Ya kan Mesias kan Pak yang nanti. Dia. Gitu. Ya. Ini luar biasa sih Pak. Jadi Tuhan Yesus kan tidak ditaruh di Yerusalem. Iya. Jadi datang dari Yerusalem, gitu kan. Dia disalibkan, gitu. Dan harus seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia akan ditinggikan kan gitu. Supaya setiap orang yang percaya melihat dengan iman Yesus itu Mesias Juru Selamat yang menyelesaikan dosanya, selamat. Gitu. Nah sekarang tujuan menghadap Yerusalem kan untuk menanti keselamatan itu. Nah sekarang sudah diselamatkan, Juru Selamat sudah tinggal terima, tinggal diaminkan, sudah selamat. Gitu. Masa masih menghadap Yerusalem lagi? Sesimpel itu ya Pak. Gitu. Maka menyembah Tuhan itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak tunggu-tunggu lagi menghadap Yerusalem. Kenapa? Karena sudah datang. Gitu. Apalagi mau ditunggu. Gitu. Kita tidak ngarah-ngarahkan lagi ke Yerusalem kan? Orang Yahudi yang menolak Yesus sampai sekarang masih tunggu itu ya? Masih tunggu itu karena mereka tidak percaya, tidak mau terima Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka. Kita yang sudah terima, gitu. Jangan terarah lagi ke sana, kan sudah datang. Nah itu dia Pak, makanya saya juga lihat banyak fenomena belakangan ini justru faktanya seolah-olah jadi berkiblat lagi ke Israel, bahkan sampai-sampai tidak hanya berkiblat secara fisik artinya Yerusalem gitu ya Pak, tetapi juga sampai bahasanya harus pakai bahasa Israel gitu Pak. Kalau mau belajar bahasa Ibrani, bahasa Ibrani ya. Supaya tahu benar-benar Alkitab, silahkan saja gitu. Tetapi nanti tiba-tiba ganti salam Ibrani kan. Jadi, nah itu Pak bahkan. Jadi kayak nanti bikin susah orang padahal sudah diterjemahkan kan gitu. Malah kalau nggak pakai salam itu kayaknya kurang. Iya. Bahkan tapi apakah Bapak sendiri yang sudah menelusuri Alkitab khusus Perjanjian Baru gitu ya Pak? Apakah juga ditemukan Pak kata shalom itu gitu Pak di dalam Perjanjian Baru itu? Oh tidak ada, karena kan bahasa Shalom kan bahasa Ibrani, sementara Perjanjian Baru kan bahasa Yunani gitu. Kalau damai bahasa Yunani kan Eirene. Berarti sebenarnya kalau misalnya orang Kristen mau Alkitabiah gitu ya Pak, harusnya bukan Shalom tapi Eirene gitu ya Pak. Ya karena kan perjanjian itu bukan Alkitabiah, itu Yunania. Oh. Baik Pak Kurnia, Anda sudah melihat bagian kedua dari podcast kami malam hari ini tentang kata ibadah, bagaimana menurut Alkitab. Tetapi ada satu lagi pertanyaan yang kita akan bahas nanti di bagian ketiga, dan Anda tinggal tunggu, dan saya berjanji ini akan jauh lebih menarik dari bagian yang kedua ini. Oke, terima kasih Pak Kurnia, selamat malam dan salam Maranatha.